Kita episode borong Bitcoin yang ke-17 ya, udah nggak kerasa teman-teman, udah episode 17. 17 bulan tuh lumayan lama ya untuk sebuah episode ya. Udah kalau series film udah berapa kali itu, ya udah ke-17 kali. Sekarang Bitcoin ada di level yang 65.700 ya. Gue bilang ini masih panjang nanti, ini masih mungkin ke 70.000, masih ke 80.000. Jadi gue akan masih tetap beri ya di area ini dan kita akan lanjut borong Bitcoin ya. Bitcoin adalah aset yang menurut gue tuh udah sulit sekali di stop ya. Selama 15 tahun dia nggak pernah dihack ya. Dari 0 sampai 1,3 triliun US dollar in market cap ya dalam waktu berapa? 15 tahun. Itu aset yang pertumbuhannya unprecedented, nggak pernah dilihat di dunia sebelumnya. Bitcoin itu tidak pernah kena hack, tidak pernah berubah ya sistem moneternya. Dan kita lihat ya, sekarang miner di seluruh dunia ya, dari Rusia, bahkan di Serbia, di Hong Kong, itu mulai mulai marak ya, miner Bitcoin ini mulai banyak. Para skeptis kripto pun udah mulai kelihatan di episode 17 ini, para skeptis udah kelihatan jadi orang bodoh. Kenapa? Karena di US ya, para presiden sudah berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan dari kripto. Jadi ini ngebantai yang mikir bahwa dia lebih pintar dibanding pemerintahan US ya. Presidennya saja udah kampanye ya. Donald Trump itu kemarin yang burger itu dia bagiin pakai Bitcoin segala macam. Kamala Harris pun udah cari donasi dari Bitcoin. Jadi buat orang yang masih bilang ini adalah aset scam, udah kelihatan bodohnya sekarang. Dan ini menurut gua reassurance ya untuk institusi besar bahwa pemerintah US saja sudah terbuka. Dan ini akan ngebuka yang lain karena semuanya basicnya nyontek US ya untuk pemerintahan. Kita juga bisa lihat ada 20-an lebih, kalau gua nggak salah 26 ETF ya, dari Hong Kong, dari Australia, dari South America, dari US sendiri yang besar-besar seperti BlackRock, FBTC, Fidelity punya. Banyak sekali ya ETF yang bermunculan. Tapi mungkin teman-teman bingung gitu. ETF ini sebenarnya seberdampak apa? Gua itu ngeliatnya ETF itu seperti website ya teman-teman ya. Sepenting website zaman internet pas baru mulai. Lu kalau punya restoran doang tapi nggak ada website, itu orang susah nyarinya. Tapi kalau lu punya restoran terus lu punya website, ada menunya, ada lokasi restorannya, ada muka chefnya mungkin situ. Orang akan lebih mau untuk datang ya. Dan sekarang basically punya website restoran kalian itu udah mandatory. Lu kalau punya restoran ya wajarnya punya website gitu. Kalau tempat bakso, misal lu punya bakso.com, lu orang bisa lihat gitu. Oh, ini bakso di sini, cabangnya di sini aja. Maksudnya apa? Kenapa hubungannya gitu website sama mungkin ETF? Lu bilang ini mungkin ini nggak ada hubungannya ya. ETF itu adalah exchange traded fund ya. Ini sangat berdampak menurut gua karena contoh misalnya gua adalah fund manager nih. Gua punya fund misalnya berapa billion dollar, gua mau invest sekian persen di Bitcoin. Kalau gua di Hong Kong waktu itu sebelum ada ETF itu ribet. Gua mesti lewat mutual fund ya. Gua nggak mungkin bisa self custody sendiri. Jadi gue mesti lewat yang namanya mutual fund ya. Biasanya close end, ada redemptionnya. Misalnya 3 bulan, 6 bulan gitu. Prosesnya panjang. Sedangkan dengan ETF lu tinggal cari ya kan, institusi tinggal cari IBIT gitu, IBIT gitu, BlackRock punya. Udah langsung bisa beli kayak beli saham. Jadi ini game changer ya. Jadi 4 tickernya itu tuh kayak websitenya. Oh mau beli Bitcoin tinggal beli ETF-nya. Mau jual tinggal jual dari ETF-nya. Tidak perlu subscribe lagi, redemption mesti telepon fund manager ya. Nggak ribet ya, itu membuat institusi dan juga retail itu semakin gampang untuk mengakses Bitcoin. Karena nggak semua orang mau belajar tentang self custody, nyimpen sendiri segala macam ya. Ini akan mendorong luar biasa adopsi Bitcoin dalam waktu ya mungkin 3 sampai 4 tahun yang mendatang. Para investor di Cina juga kayaknya mereka udah pada gila dan pada nggak peduli untuk dipenjara ya. Jadi teman-teman tahu di Cina itu Bitcoin itu di-ban. Makanya banyak orang yang ke Hong Kong dan banyak yang kabur bahkan sampai ke Vietnam ya, orang-orang Cina mainland ya. Jadi di Cina itu Bitcoin di-ban, tapi mereka itu masih aktivitas over counter marketnya ya, OTC gelapnya itu tinggi sekali. Jadi mereka itu kena trauma mungkin ya, kasus Evergrande, properti jatuh segala macam. Mereka tuh fokus untuk nyimpen duit di Bitcoin orang-orang Cina ini. Padahal resikonya kalau lu beli Bitcoin tuh lu dipenjara di sana. Tapi mereka kayaknya banyak yang udah nggak takut dipenjara di sana. Kalau kalian yang masih beli di sini aja, kalian bayangin Cina aja mereka sampai sebegitunya gitu beli Bitcoin. Di sini lu masih bisa beli secara bebas terus lu nggak beli ya udah lu silakan jadi gembel dan lanjut deposito gitu kan. Ketika kita lihat ya perusahaan seperti MicroStrategy itu melakukan yang namanya Bitcoin Reserve ya, dia simpan cashnya dalam format Bitcoin. Kita lihat performance-nya yang besar sekali. Ini outperformance dia dari 2020. Orang bilang Nvidia paling tinggi, enggak, MicroStrategy itu naik lebih tinggi dari Nvidia. Ini Nvidia, ini Eli Lilly dan banyak perusahaan-perusahaan yang lain. Ya kalian lihat seperti di sini. Outperformance-nya luar biasa karena mengadopsi yang namanya Bitcoin Strategy. Kalau corporate aja bisa, berarti kalian juga bisa. Dan itu strategi yang gua terapkan di borong Bitcoin, makanya cuan. Adopsi corporate ini bisa dorong value Bitcoin itu jadi luar biasa ya. Kalian bayangin itu cuma satu Michael Saylor ya. Kalau Michael Dell ikut yang sama dan banyak billionaire lain ikut yang sama, ini cuma satu yang bikin begini ya. Mungkin beberapa sama ada perusahaan di Jepang yang kecil-kecil, tapi baru satu yang besar. Jadi yang mereka lakukan adalah sisa cashnya dibeliin semua ke Bitcoin ya. Mereka raising pakai sahamnya, convertible note, di yield di bawah 1%, menggelembung cashnya lalu mereka belikan Bitcoin dan sahamnya makin fluktuatif. Karena sahamnya makin fluktuatif, mereka bisa issue convertible note lagi. Jadi buat kalian yang bahkan nggak ngerti apapun yang gue baru ngomong tadi, ya
Nggak usah sok pintar, berarti lu ikutin aja gue beli-beli di sini ya. Tanpa basa-basi kita langsung lanjut praktek aja ya. Nah ini teman-teman semua ya, portofolio lu lihat di sini ya. Ini 2,533872484 ya. 2,5 miliar 33 juta ya. Jadi Bitcoin-nya ada 2,54 Bitcoin sekarang dan ini baru di depo lagi ya 100 juta. Total keuntungannya berapa? Tinggal kurangin nominal portofolio sini ya, kurangin 1,7 M. Nah, kita langsung akan trade di sini ya. Kita buy, limit aja sini, buy ya. Nah, udah masuk harusnya. Jadi kita mendapatkan keuntungan yang masih besar ya teman-teman, ratusan juta ya. Dan ini akan masih bisa berlanjut, ini masih sekitar 825 juta cuannya. Tapi ketika Bitcoin 70.000 ya, 88.000, lu akan lihat ini menggelembung luar biasa ya, dari modal mungkin entar 2M, 2,2 M gitu modalnya, cuannya bisa sampai ya mungkin 4M lebih gitu ya. Nanti ketika kalau run up-nya sesuai ekspektasi gue itu cuannya bisa 3, bisa 4M ya, hampir 4M. Tapi ya kita lihat ke depannya ya, dan ini akan terus transparan, terbuka ya, tidak pakai seperti influencer banyak omong-omong ya. Kita buka portofolionya dan teman-teman semuanya di sini bisa ikutin ya perkembangannya seperti apa. Sampai jumpa di Borong Bitcoin episode ke-18.